Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan materi pertemuan 1. Skema dasar sistem komputer. Skema dasar sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 4 komponen bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai ketujuan sistem komputer, yaitu komputer terdiri dari proses CPU, memori utama, input dan output, interaksi antar komponen. Proses CPU, fungsi mengendalikan dan melakukan pengelolaan data dan pengendalian dalam operasi komputer. Memori utama, fungsi menyimpan data program agar dapat berjalan. Program harus disimpan dalam memori pertama sebelum dieksekusi. Input dan output, fungsi memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memiliki berbagai macam perangkat seperti penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan lain-lain, internet koneksi dan antar komponen. Fungsi sebagai struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen di samping sehingga bisa saling berkomunikasi. Interaksi antar komponen disebut BUS. BUS yang populer adalah ASA, VSA, dan PCI. Skema blok. Proses CPU, proses melakukan operasi komputer dan melakukan pengelolaan data. Proses melakukan operasi komputasi dan operasi logika, serta mengendalikan aliran memori dan mengeksekusi instruksi-instruksi yang diambil operasi diantaranya. Program CPU terdiri dari 4 komponen: control unit, arithmetic and logical unit yang disingkat ALU, register, CPU, interkoneksi. Berfungsi mengontrol operasi yang dilakukan oleh komputer. ALU, satu bagian dalam sebuah mikroprosesor berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Register, sejumlah mekanisme komunikasi antara kontrol unit, ALU, dan register lainnya. CPU, interkoneksi, sejumlah memori kecil yang bekerja dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk mengeksekusi program-program komputer dan cara menyediakan akses cepat terhadap nilai umum lainnya. Skema CPU. Pengelolaan instruksi pada sistem komputer. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori, dan CPU melakukan tugas ini. Cara mengeksekusi program terdiri dari 2 langkah: instruksi baca, fetch CPU memori. CPU mengeksekusi setiap instruksi yang ada. Diagram sebuah CPU. Register, proses. Sebuah proses terdiri atas sejumlah register. Register merupakan memori kecepatan paling tinggi dan berukuran lebih kecil dari memori utama. Register memiliki 2 fungsi: user visibility register, control, dan status register. User visible register. Register memungkinkan program bahasa mesin atau assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Kontrol dan status register. Bermacam-macam register digunakan untuk mengontrol operasi prosesor. Pada sebagian mesin, register bersifat tidak visible terhadap user. Berapa register dapat diakses oleh instruksi-instruksi mesin akan dieksekusi pada tingkat sistem operasi. Pada dasarnya, setiap mesin memiliki organisasi register yang berbeda. Kontrol register terdiri atas memori address register, memori buffer register, address register, dan buffer register. Register processor. Sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus menyediakan akses ke memori. Setiap device controller pengendali bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU beroperasi secara konsumen bersamaan mendapatkan akses ke memori masalah
Sinkronisasi sebuah memori kontrol ditambah untuk sinkronisasi akses memori. Prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemroses: mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mengkode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, melakukan aksi-aksi. Prosesor operasi yang ada di komputer, operasi logika, operasi aritmatika, operasi pengendalian. Prosesor terdiri dari control unit, CPU mengendalikan operasi, arit logic unit, komputasi aritmatika dan logika, register memori cepat, tempat operasi bahasa register dan sama dengan pencatat dan daftar. Register prosesor mengakses memori untuk mengambil instruksi memerlukan waktu lebih banyak daripada menjalankan datasi yang adanya di register. Untuk menyimpan variabel-variabel utama dan sementara tempat pemrosesan. Register prosesor program counter berisi alamat memori dari instruksi selanjutnya yang akan diambil stack pointer yang menunjukkan bagian atau dari suatu stack di memori. Program status for menyimpan status keadaan program yang dijalankan proses. Jenis memori: main memory media yang dapat diakses langsung oleh CPU, kapasitas kecil RAM, volatile, isi data hilang jika power dimatikan. Secondary storage, penyimpanan data dan kapasitas besar non-volatile, data masih tersimpan walaupun proses dimatikan. Register bersifat fatality, berisi data yang akan diolah langsung prosesor, kecepatan sangat tinggi, kapasitas terbatas sebagai tempat perhitungan komputasi data. Cache memory bersifat volatile, meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor. Jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek ada jika dinamakan cache hit. Jika tidak ada maka mencari dengan konsensus waktu yang dibutuhkan. Jadi beberapa mesin mempunyai 3 level cache, masing-masing besar kapasitasnya lebih lambat daripada sebelumnya. Sekian melanjutkan materi pertemuan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.